Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat bertemu kembali ya pada pertemuan ketiga pada hari ini untuk membahas bab 2 tentang matriks. Sebelumnya saya minta maaf karena video pembelajaran ini saya upload agak terlambat, tapi tidak masalah ya. Masih bisa Anda lihat, masih bisa Anda pelajari untuk mendampingi Anda belajar di modul bab 2 yaitu matriks. Nah, pada penjelasan video kali ini saya akan membagi dua sesi. Yang pertama, nanti saya jelaskan tentang teoritisnya terlebih dahulu, perhitungan manual. Akan saya contohkan beberapa perhitungan manual terkait tentang operasi matriks. Kemudian di bagian 2 nanti baru saya jelaskan bagaimana cara mempraktekannya di MATLAB. Walaupun di minggu lalu di V-Class juga Anda sudah saya suruh untuk mencobakan sendiri terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan Anda sudah mencobakan sehingga nanti ketika melihat video penjelasan saya tinggal Anda cocokkan lagi apakah yang sudah Anda lakukan praktikumnya di MATLAB itu sudah sesuai, sudah benar, atau masih ada yang kurang atau error. Lalu bagaimana kalau misalnya terjadi error. Nah, baiklah, akan saya mulai saja. Ada 4 pokok bahasan pada bab 2 ini yang akan dijelaskan dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, pengertian matriks yang minggu lalu ya, di pertemuan kedua sudah saya jelaskan juga ya apa itu matriks. Kemudian notasinya seperti apa. Nah, ini nanti ada operasi-operasi pada matriks ya yang sebetulnya Anda SMA itu juga sudah belajar ya. Kita review kembali ya. Kemudian ada transpose matriks. Nah, kita mulai saja untuk matriks. Minggu lalu juga sudah dijelaskan sekilas matriks itu seperti apa ya. Matriks adalah himpunan bilangan skalar, real atau kompleks yang disusun atau dijajarkan secara 4 persegi panjang. Jadi 4 persegi panjang. Bisa jadi bujur sangkar, bisa jadi 4 persegi panjang. Bujur sangkar itu kalau berarti ukurannya sama ya, baris dan kolomnya sama. Kemudian matrik adalah jajaran elemen yang berupa bilangan berbentuk 4 persegi panjang tadi ya. Kemudian matriks adalah suatu himpunan kuantitas-kuantitas yang disebut elemen atau anggota himpunan matriknya disusun dalam bentuk persegi panjang yang memuat baris dan kolom. Ya, minggu lalu juga sudah dijelaskan kalau Anda belajar membuat tabel di Excel itu juga bentuknya matriks. Kemudian nanti kemudian Anda belajar di semester 1 atau 2 ya, algoritma pemrograman atau di struktur data itu belajar array atau lare itu juga bentuknya adalah matriks. Nah, simbol matriks sendiri itu biasanya ditulis dalam bentuk anggota-anggota atau elemen-elemen matrik itu ditulis di dalam kurung kurawal seperti ini. Atau bisa juga garis lurus seperti ini atau garis lurus double seperti ini. Ya, kalau Anda punya Word atau PowerPoint itu ada equation untuk menuliskan rumus matematika. Nah, di situ juga sudah disediakan berbagai notasi, berbagai kurung untuk Anda menuliskan matriks. Ya. Nah, kemudian matriks sendiri itu juga ditulis berdasarkan baris dan kolom. Ya. Matriks kita beri nama dengan huruf besar seperti A, B, C, dan lain-lain. Kemudian matriks yang mempunyai I baris dan J kolom ditulis sebagai A, I, J. Nah, I di sini mengacu barisnya, baris keberapa, J-nya itu mengacu ke kolomnya, kolom keberapa. Nah, contohnya di sini bisa Anda lihat, ada 3 buah matrik di sini, yaitu matrik A, B, dan C. Di mana matrik A ini, kalau kita lihat ukuran matriknya, ya sekali lagi, ukuran matrik itu merepresentasikan jumlah baris dan kolom pada suatu matrik. Nah, untuk matrik A ini sendiri, kalau kita lihat, itu jumlah barisnya 2, kolomnya juga 2.
Sedangkan untuk matrik B ini jumlah barisnya 2, ini 2 baris, 1, 2. Kemudian kolomnya 1, hanya ada terdiri dari 1 kolom. Kemudian matrik C ini hanya terdiri dari 1 baris, tapi ada 4 kolom. Ya. Kemudian kita juga mengenal yang namanya matrik baris. Ya, matrik baris adalah matrik yang hanya memiliki 1 baris saja. Sehingga matrik C ini bisa kita katakan sebagai matrik baris. Kemudian matrik kolom adalah matrik yang hanya mempunyai 1 kolom saja. Sehingga matrik B di sini itu bisa kita katakan sebagai matrik kolom. Ya. Jadi kalau yang namanya matrik baris, dia hanya punya 1 baris saja. Kalau matrik kolom, dia hanya terdiri dari 1 kolom saja. Nah, kemudian ada juga yang namanya matrik yang sama. Dua buah matrik dikatakan sama itu jika ukurannya sama. Berarti dua buah matrik tersebut memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Ya. Jadi matrik tersebut memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Misalnya saya punya matrik A ini yang berukuran 2 kali 2. Nah, matrik D itu dikatakan sama dengan matrik A kalau dia punya 2 baris dan juga 2 kolom. Elemennya terserah. Yang penting ukurannya sama, 2 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian pada MATLAB sendiri, di awal juga sudah dijelaskan ya, kalau kita membuat matrik itu pakai kurung siku. Ya. Membedakan elemen pada setiap baris digunakan spasi, sedangkan untuk membedakan baris digunakan titik, koma. Nah, untuk menggantikan kata ans atau answer dari hasil operasi matrik kita bisa gunakan variabel. Ya, minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa pada MATLAB itu ada yang namanya variabel atau peubah yang fungsinya untuk menampung nilai. Ya. Nah, kemudian untuk membuat metrik pada MATLAB, ya silahkan Anda cobakan. Minggu lalu juga sudah saya berikan contohnya ya, seperti apa. Nah, bisa Anda cobakan. Saya akan ke bagian yang ketiga, yaitu operasi-operasi pada matrik. Jadi dalam matrik itu juga mengenal operasi matematika. Ya, yang akan dibahas di sini adalah penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian. Kalau pembagian itu nanti lain sendiri pembahasannya, ada di inverse. Jadi kita tidak bisa membagi matrik secara langsung. Dua buah matrik itu tidak bisa dibagikan secara langsung. Nanti ada khusus untuk pembagian matrik, belajarnya di inverse. Nah, sekarang ini saya ingin mereview ya, mereview kembali karena Anda di SMA juga sebenarnya sudah belajar bagaimana menjumlahkan dua buah matrik. Nah, ini ada syaratnya ya, ada syaratnya. Dua buah matrik atau lebih itu dapat dijumlahkan ya. Penjumlahan matrik hanya dapat dilakukan terhadap matriks-matriks yang mempunyai ukuran atau orde yang sama. Jadi, dua buah matrik atau lebih itu hanya bisa dijumlahkan jika memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Ya, ingat jumlah baris dan kolomnya, bukan elemen di dalamnya, bukan. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, saya punya tiga buah matrik. A dengan B dengan C. Anda bisa lihat di sini bahwa matrik A itu ukurannya adalah 2 kali 2. Saya bisa tambahkan di sini ya. Ukuran matrik yang A itu adalah 2 kali 2. Kemudian B, matrik B itu juga ukurannya 2 kali 2. Dan C itu ukurannya 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Sehingga sesuai dengan aturan yang tadi sudah disebutkan pada poin pertama, dua buah matriks atau lebih itu hanya bisa dijumlahkan jika ukurannya sama. Maka kalau saya punya 3 buah matriks seperti ini, saya hanya bisa menjumlahkan A dengan B atau B dengan
Nah, sedangkan A dengan C tidak dapat dijumlahkan. Nanti bisa kita buktikan dengan menggunakan MATLAB. Lalu bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan A dengan B? Ya, maka A tambah B atau B tambah A itu nanti hasilnya tidak sama ya. A tambah B itu tidak sama dengan B tambah A. Kalau bilangannya positif semua, mungkin elemen-elemen A dan B positif semua mungkin akan sama. Tapi kalau elemen-elemen pada A dan B ada yang memiliki tanda negatif, itu nanti bisa berlainan hasilnya. Ya. Nah, sini saya ingin menggunakan equation supaya kita lebih mudah. Equation sini ya, A tambah B sama dengan, kita geser dulu ke sebelah kiri supaya enak. Kemudian equation-nya ya kita tuliskan di sini 3 1 kemudian 4 2. Kemudian kita kasih bracket. Kita kasih bracket dulu. Ya. Ditambah ya, ditambah kita kopikan lagi aja dari sini. Agak susah ini. Ditambah matrik B ya, matrik B elemennya 0, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3. Maka hasilnya itu berarti kita menjumlahkan tiap elemen A dengan elemen B. Jadi di sini ya, ini di sini jadi 3 ditambah 1, jadi ini tambah, 3 tambah 0. 3 tambah 0, kemudian 1 tambah 2, 4 tambah 1, dan 2 tambah 3. Supaya lebih jelas Anda bisa simak juga ya. Anda bisa simak juga di modul Anda. Ini berarti 1 ditambah 2, kemudian 4 ditambah 2, 4 ditambah 1, dan yang terakhir adalah 2 ditambah 3. Ya. Sehingga di sini akan kita dapatkan jadi ya, kalau penjumlahan elemen A ini kan memiliki matriks A itu memiliki elemen A11 ya. Matriks A baris 1 kolom 1, A12, A21, A22. Sedangkan matriks B-nya itu alamat elemennya adalah B11, B12, B13,
21 dan B22. Sehingga kalau kita menjumlahkan, maka yang kita jumlahkan adalah elemen A11 dijumlahkan dengan elemen B11, yaitu 3 tambah 10. Sedangkan elemen A12 ditambahkan dengan elemen B12, yaitu 1 tambah 2. Nah, di sini 3 tambah 0 ketemu 3, 1 tambah 2 ketemu 2. Kemudian elemen A21 ditambahkan dengan elemen B1, elemen A21 ditambahkan dengan elemen B21, yaitu 4 tambah 1, sehingga ketemu 5. Dan yang terakhir, elemen A22 ditambah dengan elemen B22, yaitu 2 ditambah 3, sehingga ketemu sini 5. Nah, matrik hasil dari penjumlahan A dan B ini juga memiliki ordo yang sama atau ukuran yang sama. Ya. Jadi saya kasih keterangan di sini hasil penjumlahan matriks A tambah B akan memiliki ukuran matriks yang sama dengan matriks A dan B. Ya, tuh. Untuk menjumlahkan dua buah matriks. Nah, kemudian yang berikutnya, sedangkan A dengan C ini nggak bisa, atau B dengan C ini nggak bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena ukurannya tidak sama. Tuh ya. Jadi kalau Anda disuruh menjumlahkan dua buah matriks, Anda lihat ukurannya sama nggak ini? Kalau sama berarti Anda lanjut jumlahkan. Tapi kalau ukurannya tidak sama, cukup Anda beri keterangan. Matriks A dan C tidak dapat dijumlahkan. Di sini ya, saya kasih keterangan. Matriks A dan C tidak dapat dijumlahkan karena memiliki ukuran yang tidak sama. Ya. Jadi dua buah matriks kalau ukurannya tidak sama, maka dia tidak bisa dilakukan penjumlahan. Untuk yang penjumlahan dua buah matriks. Saya lanjutkan dengan pengurangan. Nah, ini prinsipnya juga sama seperti penjumlahan. Ya. Saya copy saja dari sini. Ini tadi ya, bahwasanya ukuran matriks A dan B itu 2 kali 2, C-nya 2 kali 3, maka kemudian A dikurangi B maka kita juga akan mengurangi tiap elemen A dengan B. Jadi tadi di sini alamat elemennya A11 akan dikurangi dengan elemen B11, yaitu apa? 3 dikurangi 0. Ya, 3 dikurangi 0, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini ya, semuanya juga dikurangi. A11 dikurangi dengan B11. Kemudian A12 dikurangi B12. Kemudian A21 dikurangi dengan B21. Dan yang terakhir, A22 dikurangi B22. Sehingga di sini ketemu 3 dikurangi 0, yaitu 3. 1 dikurang 2, yaitu minus 1.
Kemudian 4 dikurangi 1, 3, dan 2 dikurangi 3, yaitu min 1. Nah, dari sini bisa Anda lihat ya, bahwasanya untuk pengurangan juga A dikurangi B itu nanti hasilnya tidak akan sama kalau B dikurangi A. Ya, sebab kalau misalnya dibalik, ini kan jadinya 0 dikurangi 3, hasilnya minus. Ya. Jadi dalam operasi penjumlahan, ini tadi ya, penjumlahan, ini saya kasih keterangan di sini lagi juga, saya sisipkan bahwa A plus B itu tidak akan sama dengan, saya kasih simbol di sini, tidak sama dengan simbolnya ya. A tambah B itu tidak akan sama dengan B ditambah A. Demikian juga dengan yang pengurangan. Ini bukan dijumlahkan tapi dikurangi ya. Dikurangkan. Selain A dan C tidak dapat dikurangkan, diberi keterangan juga bahwa A dikurangi B itu hasilnya tidak akan sama dengan B dikurangi A. Beda dengan lain kalau dengan perkalian. Kalau perkalian tuh A kali B akan sama dengan B dikali A. Itu namanya hukum komutatif. Tapi kalau dalam penjumlahan atau pengurangan itu tidak sama. Itu ya. Jadi di sini ada 3 hal yang harus Anda perhatikan, bahwasanya untuk mengurangkan dua buah matrik ukurannya harus sama. Ya. A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Kemudian di sini kalau ukurannya berbeda matriknya, maka dia tidak bisa dikurangkan. Kemudian yang berikutnya ada perkalian. Nah, ini dalam operasi matriks itu juga ada perkalian. Kalau perkalian matrik ini syaratnya adalah syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matrik harus sama dengan jumlah banyaknya baris kedua matriks. Ya, ini tadi kita punya 3. Sebentar, saya copy dulu. Nah, kalau untuk perkalian ini bisa jadi ordo atau ukurannya tidak sama tapi bisa dikalikan. Asal syaratnya ini tadi. Ya, banyaknya atau jumlah kolom pertama matrik sama dengan jumlah jumlah baris kedua matrik. Contohnya seperti apa? Nih, kalau kita kasih ukuran matrik di sini. Nih ya. A ini ukurannya adalah tadi 2 kali 2 ya. Kemudian yang B itu juga 2 kali 2. Dan yang terakhir C itu 2 kali 3. Nah, syarat dua buah matrik itu bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Nah, ini ya. Jadi selain A dengan B ini bisa dikalikan, kita juga bisa mengalikan A dengan C atau B dengan C. Mengapa demikian? Karena jumlah kolom pada matrik A itu sama dengan jumlah baris pada matrik C. Tapi kalau dibalik nggak bisa. Kalau C kita kalikan A itu tidak bisa. Ya, di sini saya kasih keterangan yang dapat dikalikan. Yang pertama, A kali B. Itu berarti ukuran matrik 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2.
Ya, ini ukurannya ya. Ukurannya saya kasih keterangan di sini. Ukuran matriks yang dapat dikalikan. Nih. Ini apa? Kenapa? Karena ini. Nih, saya tebeli di sini. Ini kursornya agak error. Mohon maaf. Nih, jumlah barisnya jumlah kolom pada matrik A itu sama dengan jumlah baris pada matrik B. Atau saya kasih warna lain di sini supaya Anda tidak bingung. Nah, ini sama. Demikian juga dengan B kali A. B kali A ini juga bisa. Ya, karena apa? Nih, B-nya 2 kali 2. Kemudian A-nya juga 2 kali 2. Nah, di sini Anda lihat bahwa jumlah kolom pada matriks B itu sama dengan jumlah baris pada matriks A. Nah, ini bisa. Ya. Kemudian, yang juga bisa dikalikan adalah A dikali C. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu dikalikan? Bahwasanya matriks A itu ukurannya adalah 2 kali 2. Dan matriks C itu ukurannya adalah 2 kali 3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks C. Ya. Demikian juga dengan B dikali C. B dikali C, ya. Kita lihat di sini. B itu ukurannya 2 kali 2. Sedangkan C ukurannya 2 kali 3. Nah, jumlah kolom pada matriks B itu sama dengan jumlah baris pada matriks C. Nah, lalu hasilnya sekarang. Nah, dari sini kita juga bisa melihat hasilnya. Hasilnya itu adalah matriks yang ukurannya ini. Yang pinggir dengan pinggir. Sehingga A kali B itu nanti hasilnya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Ya. Kemudian yang B dikali A itu juga, ini Anda lihat yang tidak merah nih, juga ukuran matriks hasilnya adalah 2 kali 2. Kemudian, kalau untuk A dikali C, Anda bisa lihat di sini, maka matriks hasilnya nanti adalah ukurannya 2 baris kali 3 kolom. Demikian juga yang B dikali C, matriks hasilnya nanti adalah berukuran 2 kali 3. 2 baris 3 kolom. Ya, jadi A dengan B bisa dikalikan, B dengan A juga bisa dikalikan. A dengan C juga bisa dikalikan, B dengan C juga bisa dikalikan. Nah, ukuran matriks yang tidak bisa dikalikan yang bagaimana? Ukuran matriks yang tidak bisa dikalikan. Nah, contohnya, bentar ini saya turunkan terlebih dahulu. Ya. Yang tidak bisa dikalikan. Contohnya adalah C dikali A. C dikali A. Kenapa demikian? Nah, kita lihat di sini. C itu ukurannya 2 dikali 3. Sedangkan A ukurannya 2 dikali 2. Nah, kalau Anda lihat di sini. Nih. Ya. Saya kasih warna yang lain. Ini 3 dengan 2. Tidak sama, ya. Jumlah kolom matriks
yang pertama yaitu matriks C itu tidak sama dengan jumlah baris pada matriks kedua yaitu matriks A. Jadi ini tidak bisa. Nah, jadi di sini saya kasih alasannya jumlah kolom matriks ke-1 yaitu matriks C tidak sama. Saya pakai simbol tidak sama dengan di sini ya. Tidak sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, matriks keduanya apa? Ini saya kecilkan dulu sebentar biar muat. Matriks keduanya yaitu apa? A. Nih. Ya, karena tidak sama, satunya 3, satunya 2. Terus kemudian yang tidak sama lagi yang mana? C kali B. Itu juga tidak sama, tidak bisa. Saya kopikan ya. Nah, ini juga tidak sama dengan matriks B-nya. Jumlah kolom matriks pertama yaitu C tidak sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi itu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya kita menjumlahkan dua buah matriks ya. Misalnya ini tadi A kali B, kita beri dua contoh nanti ya. A kali B dengan A kali C misalnya. Saya bikin satu lagi di sini untuk menjumlah perkalian matriksnya. Saya copy. Ya, kalau kita kalikan kali A kali B, kalau Anda masih ingat, masih ada yang ingat enggak? Mengalihkan dua buah matriks seperti apa? Ini saya delete terlebih dahulu. Nah, lalu kalau mengalihkan dua buah matriks ini seperti apa? Nah, untuk mengalihkan dua buah matriks itu tidak sama dengan penjumlahan tadi ya. Dengan penjumlahan tadi atau pengurangan itu enggak. Kita kalikan satu-satu elemennya seperti ini tidak. Tapi bagaimana? 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 1. Jadi untuk menjumlahkan dua buah matriks, yang pertama itu saya kasih ini di sini ya. Kita mengalihkan elemen baris dengan elemen kolom. Elemen baris dengan elemen kolom. Pada elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Jadi kalau saya beri kotaan di sini, ini nanti ya. Ini akan kita kalikan dengan elemen kolom baris pertama, elemen kolom pada matriks yang kedua. Nih, yaitu berarti saya kurung ya, 3 dikali 0 ditambah dengan 1 dikali 1. Jadi ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Ya.
Hasilnya ini. Kemudian di kolom yang kedua kita kalikan baris pertama ini dengan baris kedua. Dengan kolom kedua pada matriks kedua. Saya copy, saya kasih warna berbeda di sini. Ini ya. Nah, saya kasih warna merah di sini. Nah, berarti di sini 3, loh, mana? Tiga, maaf. 3 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali 3. Ini. Ya. Jadi, cara untuk mengalihkan matriks bagi yang agak lupa ya. Saya kasih warna merah sesuai. Kita kalikan baris pertama matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Ya, jadi kita kalikan elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Itu kalau perkalian matriks. Jadi bukan dikalikan seperti mengurangi atau menjumlahkan tadi per satu elemen gini, enggak. Jadi untuk perkalian matriks itu rumusnya cara mengalikannya adalah kita kalikan elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua, baru dijumlahkan. Ya, seperti ini. Nah, baru kemudian yang bawah. Berarti kalau yang bawah ini hasilnya adalah apa? Saya kasih warna biru mungkin di sini ya. Biru. Nah, ini seperti ini. Berarti, maafin tadi sudah ada kurungnya. 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 1. Saya kasih warna biru. Dan yang terakhir, ya, baris elemen pada baris kedua matriks A kita kalikan dengan elemen kolom kedua. Jadi tadi yang depan kolom pertama, ini kolom kedua, yaitu berarti 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 3. Ya, saya beri warna hijau mungkin di sini. Ya, itu sehingga di sini nanti ketemu 3 kali 0, 0 ditambah 1 kali 1 yaitu 1, berarti ini 1. Kemudian 3 kali 2, 6 ditambah 1 kali 3, 3 berarti 6 tambah 3 yaitu 9. Kemudian 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1 itu 2, 0 tambah 2, 2. Kemudian 4 kali 2, 8 ditambah 2 kali 3, 6. 8 tambah 6 itu 14. Nah, nanti kita bisa cocokkan dengan menggunakan MATLAB ya. Nah, ini untuk perkalian yang ukurannya sama ya. Lalu bagaimana kalau ukurannya berbeda? Misalnya saya kasih contoh yang ini, yang C ini. Ya, 2 kali 2 dan 2 kali 3. Saya kopikan saja dari sini. Tinggal kita nanti ganti.
ya. Tadi C dengan B lah misalnya ya, biar kita nggak usah ini. C-nya tadi matriks berukuran berapa? 2 kali 3. Nah, ini saya tambahkan dulu. 2 kali 3 ya. Yang elemennya 102, 105. Nih. 1, 0, 2, kemudian 1, 0, 5. Ya. Kita kalikan dengan matriks B. Nah, caranya juga sama sebenarnya. Kita kalikan baris dengan elemen kita kalikan elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Sehingga di sini ini bukan hanya ada 2 kolom, tetapi ada 3 kolom. Ya, ada 3 kolom. Ini saya hapus dulu saja. Ya, tadi di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya, maaf, C kali B tidak, A kali C, balik ya, A kali C. Saya back dulu. A kali C. Yang C kali A tadi malah tidak bisa ya. Ini saya ganti. Saya delete dulu. Saya ganti dengan yang ukuran C-nya yaitu 2 kali 3. Yang elemennya 1, 2, maaf. 0, 2. Kemudian bawahnya 1, 0, 5. Nih ya. Ini saya delete dulu. Tadi juga sudah kita lihat bahwa hasilnya itu untuk A dikali C adalah matriks berukuran 2 kali 3. Sehingga di sini itu adalah matriks berukuran 2 kali 3. Ini nanti kita kalikan baris pada elemen pertama dengan kolom pada matriks baris. Kita kalikan elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua, sehingga nanti ini tidak hanya terdiri dari 2 kolom tapi ada 3 ya. Saya hapus terlebih dahulu, mohon maaf ini kursornya agak error soalnya. Ya. Nih, saya tambahkan dulu untuk saya hapus saja ini. Nah, ini kita pakai yang ini. Nah, caranya berarti adalah ini. Kita kalikan dulu. Nih, baris pertama dengan kolom pertama. Nih, ya. Jadi di sini menjadi 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 1.
Baru kemudian kolom yang kedua kita kalikan dengan kolom yang kedua. Sehingga di kolom kedua itu hasilnya adalah 3 dikali 0 ditambah 1 dikali 0. Kemudian untuk yang ketiga, ya, ini kolom yang ketiga, saya ganti dulu. Nah, sehingga di kolom ketiga hasilnya adalah 3 dikali 2 ditambah dengan nih, ya, 1. 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 5. 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 5. Nah, bawahnya juga seperti itu. Ya, 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Ya, kemudian di kolom keduanya pada baris kedua berarti 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Kemudian di kolom ketiga itu berarti 4 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 5. 5. Ya. Sehingga ya akan ketemu hasilnya masih sehingga hasilnya di sini saya pakai kurung yang ya, sehingga hasilnya di sini 3 kali 1 ditambah 1 kali 1 berarti 3 ditambah 1 adalah 4. Ya. Kemudian 3 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0. Kemudian 3 kali 2, 6 ditambah 1 kali 5, 5. 6 tambah 5, 11. Kemudian 4 kali 1, 4 ditambah 2 kali 1, 2. 4 tambah 2, 6. Terus ini juga 0. Dan yang terakhir 4 kali 2, 8 ditambah 2 kali 5, 10. 8 tambah 10 adalah 8. Nah, sambil dicek lagi ya hitungannya karena bisa jadi saya kurang teliti atau ada yang kurang salah angkanya. Nah, ini. Jadi A kali C adalah matriks, hasilnya adalah matriks berukuran 2 dikali 2. Nah, silakan yang sisanya nanti yang ini Anda coba yang B kali A sama B kali C. Kemudian yang terakhir ada transpose matrik. Transpose itu berarti membalik sebenarnya. Jadi kalau saya punya di sini misalnya matriks A, ya,
Misalnya di sini saya punya matriks A. Kalau ditranspos itu berarti sebenarnya adalah Anda membalik, ya, membalik itu maksudnya adalah membuat baris jadi kolom dan membuat kolom jadi baris. Saya contohkan. Maaf, ini soalnya laptop jadul, agak susah, sudah mulai turun performanya ya. Ini saya contohkan, misalnya saya punya matrik A tadi, ya, matrik A. Nah, maka namanya A transpos ya, atau bisa juga A petik gini biar lebih mudah. Itu adalah kita membuat yang namanya baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Ini di sini saya tambahkan dulu. Kemudian matrik A ukurannya adalah 2x2. Nah, sehingga baris pertama itu jadi kolom pertama dan baris kedua jadi kolom kedua, atau bisa juga kolom pertama jadi baris pertama, sehingga baris pertama ini isinya adalah 3, kemudian 4, dan kolom kedua itu isinya adalah 1, kemudian 2. Ini ya. Jadi dibalik, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, beberapa sifat transpos itu antara lain ada 4 ini, sehingga kalau Anda disuruh mencari transpos dari suatu operasi matrik dengan menggunakan sifat ini, sebenarnya Anda tidak perlu menghitung panjang, cukup Anda kenali matriknya seperti apa. Nah, contohnya ini, A plus B, A dijumlahkan dengan B kemudian ditranspos, itu sama dengan A transpos plus B transpos. Ya. Kemudian A transpos ditransposkan itu sama dengan A. Sama seperti negasi ya. Negasi dari negasi itu kan jadinya negasinya hilang. Atau negatif dari negatif 1 itu kan hasilnya jadi positif 1 ya. Kemudian K, di mana K ini adalah suatu bilangan skalar. Kalau dikalikan dengan A transpos, maka hasilnya akan sama dengan K dikali A ditransposkan. Ingat, ini K-nya di luar kurung, ini K-nya di dalam kurung. Kemudian A kali B dalam kurung ditransposkan, itu hasilnya akan sama dengan B transpos dikali A transpos. Ini ya, ini untuk operasi matrik dan transpos secara manual. Nah, di bagian 2 nanti akan saya contohkan bagaimana melakukan operasi matrik dengan menggunakan MATLAB, atau yang sudah Anda cobakan sendiri, lakukan sendiri ya, praktekkan sendiri. Ya, nah, untuk bagian ini selesai, silahkan dicoba.